Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat gerhana bulan, as'adakumullah. Setiap orang di antara kita barangkali sudah mengimani bahwa seluruh keberadaan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung, laut, rerumputan, binatang, udara, benda-benda langit, jin, manusia, hingga seluruh detail organ dan sel-sel di dalamnya tidak luput dari penguasaan dan pengaturan Allah. Tak satu pun makhluk lepas dari sunnatullah. Inilah makna Allah sebagai Rabbul Alamin, pemilik sekaligus penguasa dari seluruh keberadaan, Al-Khaliqu kulla syai'i, pencipta segala sesuatu. Apa saja dan siapa saja, namun apakah nilai lebih melanjutkan setelah kita mempercayai itu semua? Allah menciptakan segala sesuatu tak lain sebagai ayat atau tanda akan keberadaannya. Dalam khazanah Islam, lazim kita dengar istilah ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Yang pertama merujuk pada ayat-ayat berupa firman Allah, yaitu Al-Quran. Sedangkan yang kedua mengacu pada ayat berupa ciptaan secara umum, mulai dari semesta benda-benda langit sampai diri manusia sendiri. Dalam Al-Quran dijelaskan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami, yaitu Allah, akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau ayat kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Quran Surat Fussilat surat ke-41 ayat 53. Tanda ayat tetap akan selalu berposisi sebagaimana tanda ia medium atau perantara untuk mencapai sesuatu. Kita bisa tahu udara sedang bertiup ke arah utara ketika kita menyaksikan daun pepohonan sedang bergerak ke arah utara. Kita bisa tahu dari kejauhan sedang terjadi kebakaran saat menyaksikan kepulauan asap membumbung ke udara. Dalam konteks ini, fenomena daun bergerak dan membumbungnya asap hanyalah perantara bagi yang melihatnya tentang apa yang berada di baliknya, yakni udara dan api. Dalam skala yang lebih besar dan lebih hakiki, fenomena pergerakan benda-benda langit yang demikian tertib, agung, dan menakjubkan adalah tanda akan hadirnya zat dengan kekuasaan yang tak mungkin tertandingi oleh apapun dan siapapun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, fenomena gerhana bulan yang kita saksikan saat ini pun segianya kita posisikan tak lebih dari ayat. Kita patut bersyukur mendapatkan kesempatan melewati momen-momen indah tersebut. Selain menikmati keindahan dan mengagumi gerhana bulan, cara bersyukur paling sejati adalah meresapi kehadiran Allah di balik peristiwa alam ini. Jamaah sholat gerhana bulan, as'adakumullah. Jika kita sering mendengar anjuran untuk mengucapkan tasbih, Subhanallah, yaitu Maha Suci Allah, kala berdecak kagum, maka sesungguhnya itu manifestasi dari ajaran bahwa segala sesuatu bahkan yang menakjubkan sekalipun harus dikembalikan pada keagungan dan kekuasaan Allah. Kita dianjurkan untuk seketika mengingat Allah dan mensucikannya dari godaan keindahan lain selain Dia. Bahkan Allah sendiri mengungkapkan bahwa tiap sesuatu di langit dan di bumi telah bertasbih tanpa henti sebagai bentuk ketundukan kepadanya. Dalam surat Al-Hadid ayat 1 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Sabahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sementara dalam surat Al-Isra ayat 44 dinyatakan, Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in man asa'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tukfaku natasabbahum innahu kana haliman ghafurun. Artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jemaah salat gerhana bulan, asadakumullah. Apa konsekuensi lanjutan saat kita mengimani, menyucikan serta mengagungkan Allah? Tidak lain adalah berintrospeksi diri, bertapa lemah dan rendah diri ini di hadapan Allah. Artinya, meningkatnya pengagungan kepada Allah berbanding lurus dengan menurunkannya sikap takabur, angkuh atas kelebihan-kelebihan diri, termasuk bila itu prestasi ibadah.
Yang diingat adalah ketakberdayaan diri sehingga munculnya sikap merasa bersalah dan bergairah untuk memperbanyak istighfar. Dalam momen gerhana bulan ini pula kita dianjurkan untuk menyujudkan seluruh kebanggaan dan keagungan di luar Allah, sebab pada hakikatnya semua hanyalah tanda. Wa min ayatihi lailu wa naharu wasyamsu wal qamar wala tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sebagian tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Jangan kalian bersujud pada matahari dan jangan pula pada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan semua itu. Jika kamu hanya menyembahnya, dalam Quran Surat Fussilat surat ke-41 ayat 37. Dalam tataran praktis, ada yang memaknai perintah sujud pada ayat tersebut sebagaimana perintah untuk melaksanakan sholat gerhana. Sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini, semohon gerhana bulan juga menjadi wahana yang tepat untuk memperbanyak permohonan ampun, tobat kembali kepada Allah sebagai masal dan muara segala keberadaan. Semoga fenomena gerhana bulan kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar kita. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.